Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang menyadari bahwa ketenangan hidup di masa pensiun sesungguhnya bertumpu pada satu, fondasi yang sangat rapuh kesehatan keuangan negara. Selama ini banyak pensiunan ASN TNI dan Polri menjalani hari dengan keyakinan bahwa hak pensiun adalah sesuatu yang pasti rutin dan biarkan berbe. Setiap bulan dana masuk ke rekening, setiap minggu, kebutuhan rumah tangga diatur dengan cermat. Namun di balik rutinitas yang tampak sederhana itu, ada kerja negara yang sangat besar. Agar aliran tersebut tidak terputus di sebuah kota kecil, seorang pensiunan guru bercerita bahwa hidupnya kini jauh lebih sunyi. Dibandingkan masa aktif, tidak ada lagi rapat, tidak ada lagi apel pagi. Yang tersisa hanyalah jadwal minum obat, menemani cucu belajar, dan menjaga agar pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Saya tidak minta lebih. Katanya pelan, yang penting jangan sampai terlambat atau berubah-ubah. Kalimat seperti ini mewakili jutaan pensiunan lain yang mungkin tidak pernah muncul di layar televisi, tetapi hidupnya sangat bergantung pada stabilitas negara. Pemerintah memahami kenyataan tersebut, karena itu setiap kebijakan yang berkaitan dengan keuangan publik selalu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Dalam konteks pensiunan, negara menegaskan bahwa hak tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah pemberian dana bagi pensiunan sebesar nilai uang pensiun bulanan yang dibayarkan untuk jangka waktu 2 minggu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu menjaga arus kas rumah tangga para pensiunan agar kebutuhan harian tetap terpenuhi dengan lebih tenang, insya Allah. Namun kebijakan seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga kekayaannya. Pemerintah kemudian menyampaikan sebuah perumpamaan yang mudah dipahami oleh siapapun. Uang dan kekayaan negara itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika setiap hari tubuh mengalami kebocoran kecil, mungkin tidak langsung terasa. Tetapi bila kebocoran itu terus terjadi tanpa pernah ditutup, maka pada akhirnya tubuh akan melemah dan kolaps. Negara pun demikian. Jika kekayaan nasional terus bocor, dirampok, dicuri atau dimanipulasi, maka daya tahan negara akan terkikis sedikit demi sedikit. Bentuk kebocoran itu beragam. Ada laporan keuangan palsu, praktik under, invoicing dalam perdagangan, suap kepada pejabat hingga penyelundupan barang, keluar dan masuk wilayah Indonesia. Praktik ini bukan hanya merugikan angka di atas kertas, tetapi juga menggerus kemampuan negara untuk membiayai kewajibannya kepada rakyat. Dalam pernyataan resminya, pemerintah menyampaikan bahwa jika kondisi seperti ini dibiarkan, negara akan kesulitan bertahan dalam jangka panjang. Pemerintah juga menyampaikan bahwa praktik tersebut tidak muncul begitu saja. Ada kepentingan dan kekuatan tertentu yang selama bertahun-tahun memanfaatkan kelemahan sistem, bahkan berharap negara ini terus melemah. Pernyataan ini disampaikan dengan tegas, meskipun sering dianggap berlebihan oleh sebagian pihak. Namun pemerintah menegaskan satu hal, mandat yang diemban berasal dari rakyat Indonesia. Dengan izin Allah, mandat tersebut akan dijalankan sepenuhnya karena mengabdi kepada rakyat dipandang sebagai kehormatan tertinggi. Di sisi lain, negara juga tidak melupakan para petugas yang bekerja di lapangan. Banyak di antara mereka bertugas di daerah terpencil, kawasan bencana dan medan yang sulit. Ada yang sudah berminggu-minggu bahkan berpuluh-puluh hari tanpa istirahat yang layak. Ada pula yang kehilangan nyawa dalam menjalankan tugas. Pengorbanan ini jarang terlihat publik, tetapi menjadi tulang punggung bagi tegaknya kewibawaan negara. Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, karena tanpa kerja senyap seperti itu, penertiban dan pengamanan kekayaan negara tidak mungkin terwujud. Dalam rangka itulah, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 yang ditetapkan pada 21 Januari 2025. Satgas ini melibatkan berbagai unsur negara, mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, hingga kementerian dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya jelas, menertibkan kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara tidak sah dan memulihkan hak negara atas aset tersebut. Hasil kerja Satgas PKH mulai terlihat. Pemerintah melaporkan bahwa telah dilakukan penyelamatan keuangan negara serta penagihan denda administratif dengan nilai lebih dari 6,6 triliun. Angka ini bukan sekedar simbol, melainkan bukti nyata bahwa kebocoran yang selama ini dianggap mustahil ditutup ternyata bisa dikendalikan dengan langkah yang tegas dan terkoordinasi. Dana tersebut kemudian dicatat sebagai penerimaan negara yang pada akhirnya memperkuat kas negara. Selain itu, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali lebih dari 4.000 hektar
Kawasan hutan yang sebelumnya tidak tertib dan melanggar ketentuan hukum, kawasan-kawasan ini selama bertahun-tahun dimanfaatkan tanpa memperhatikan kepentingan negara dan rakyat. Dengan penguasaan kembali tersebut, negara memiliki kesempatan untuk menata ulang pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil dan berkelanjutan. Alhamdulillah langkah ini dipandang sebagai awal dari perbaikan jangka panjang. Namun di balik angka-angka tersebut, ada cerita lapangan yang tidak selalu mudah. Para petugas menghadapi berbagai upaya penghambatan. Ada korporasi yang mencoba memperlambat verifikasi, ada tekanan terhadap aparat, bahkan ada situasi di mana masyarakat setempat dihasut untuk melawan petugas. Semua itu terjadi jauh dari sorotan kamera, tanpa perhatian media, tanpa panggung besar, tetapi tugas tetap dijalankan karena bagi mereka, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar slogan. Pemerintah menyadari bahwa capaian ini baru permulaan. Penyimpangan dan perampokan kekayaan negara telah berlangsung belasan, bahkan puluhan tahun. Pola pikir keserakahan malah menganggap negara bisa dipermainkan kini dilawan secara terbuka. Sejak menerima mandat, pemerintah bertekad melawan korupsi tanpa pandang bulu. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, peraturan presiden diterbitkan dan satgas dibentuk. Instruksi kepada penegak hukum jelas, jangan ragu, jangan terpengaruh lobi, tegakkan aturan dan selamatkan kekayaan negara. Bagi para pensiunan, langkah-langkah ini mungkin terasa jauh dari kehidupan. Western theories, namun jika ditarik garis lurus, semuanya saling terkait. Keuangan negara yang kuat adalah fondasi bagi pembayaran pensiun yang lancar. Banyak pensiunan memahami hal ini dari pengalaman hidup. Seorang mantan anggota TNI yang kini tinggal di pinggiran kota mengatakan bahwa disiplin dan ketertiban adalah nilai yang ia pegang hingga kini. Kalau negara tegas pada yang melanggar, saya justru tenang. Berarti negara masih punya wibawa, ujarnya. Ada pula pensiunan yang pernah mengalami masa sulit ketika perubahan kebijakan dan membuat mereka harus menunggu lebih lama dari biasanya. Pengalaman itu membekas, karena itu mereka berharap setiap kebijakan disampaikan dengan jelas dan konsisten. Pemerintah merespons harapan ini dengan menegaskan bahwa seluruh target, kebijakan penyesuaian administrasi dan penyelesaian proses akan distandarkan pada satu waktu acuan yang sama, yaitu 5 Januari 2002. Penyeragaman ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebingungan dan spekulasi di masyarakat. Di ruang-ruang diskusi publik, pandangan masyarakat pun beragam. Ada yang mendukung penuh langkah tegas pemerintah. Ada pula yang mengingatkan agar penertiban tetap memperhatikan keadilan sosial dan lingkungan. Semua pandangan ini menjadi bagian dari dinamika. Demokrasi. Pemerintah menyatakan bahwa masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan berjalan tertib, akuntabel dan berkelanjutan. Negara yang kuat bukan hanya negara yang tegas, tetapi juga negara yang mau mendengar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masa pensiun adalah fase kehidupan yang seharusnya diisi dengan ketenangan. Negara memahami bahwa setelah puluhan tahun mengabdi, para pensiunan tidak lagi ingin dibebani ketidakpastian. Oleh karena itu, upaya menutup kebocoran keuangan negara bukan sekedar urusan hukum atau politik, melainkan bagian dari menjaga martabat dan kesejahteraan para senior bangsa. Sebagai penutup, pemerintah menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kepercayaan rakyat kepada para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Penghormatan setinggi-tingginya disampaikan atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga langkah-langkah yang diambil hari ini menjadi ikhtiar bersama menuju negara yang lebih adil, kuat dan sejahtera dengan izin Allah. Tetaplah bersabar dan berharap. Alhamdulillah, negara terus bekerja dan informasi lanjutan akan terus disampaikan secara resmi pada waktu-waktu mendatang.